teman belajar keperawatan. Selamat datang kembali di channel Teman Belajar Keperawatan Inc. Jika kalian baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia keperawatan. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang revolusioner. Tentu saja tentang teknologi dalam manajemen keperawatan. Teknologi dalam manajemen keperawatan dapat mengubah kita untuk bisa bekerja. Bagaimana sih teknologi bisa membantu kita untuk bisa bekerja secara lebih efisien? Apakah ini menjadi sebuah ancaman ataukah menjadi sebuah peluang untuk profesi kita? Nah, pastikan untuk tetap menontonnya sampai selesai. Karena kita juga akan membahas tentang apa saja tantangan dan masa depan keperawatan dengan adanya teknologi yang canggih. Yuk, kita mulai. Teknologi telah mengubah banyak aspek dalam sistem kesehatan, termasuk cara perawat dan juga kepala ruang rawat dalam mengelola pelayanan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dulu, kita mungkin masih mengandalkan pencatatan secara manual, atau mungkin komunikasi secara lisan, atau laporan yang kita tulis berbasis kertas. Tapi sekarang, semuanya bisa diatasi dengan teknologi informasi. Segalanya menjadi lebih mudah, lebih canggih, dan juga lebih efisien. Kita lihat contoh teknologi yang digunakan dalam manajemen keperawatan. Salah satu yang turut berkembang adalah rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record, EMR, atau Electronic Health Record atau EHR. Mungkin bagi sebagian orang, EHR dan EMR terdengar sama atau mungkin bahkan tidak tahu perbedaannya. Meskipun terdengar serupa, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. EHR dan EMR seringkali dianggap sama oleh sebagian orang. Padahal, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. EHR mencakup informasi medis secara menyeluruh yang terintegrasi dengan sistem yang dapat diakses oleh berbagai layanan kesehatan, sedangkan EMR hanya mencakup informasi medis yang terbatas pada satu institusi atau penyedia jasa kesehatan, dan itu bisa digunakan di dalam pencatatan dan pelaporan data pasien. Perbedaan inilah yang membuat EHR menjadi lebih tepat digunakan untuk bisa mengatur dan melacak data kesehatan pasien secara global. Yang berikutnya adalah sistem manajemen shift dan kepegawaian perawat. Sekarang mungkin banyak rumah sakit yang menggunakan aplikasi khusus untuk menyusun jadwal perawat dalam berdinas atau secara otomatis. Ini sangat membantu dalam mengatur shift untuk bisa bekerja secara lebih adil dan juga tentunya lebih efisien. Yang berikutnya adalah telemedicine dan telenursing. Dulu perawatan pasien harus dilakukan secara langsung, tetapi sekarang ada telemedicine dan juga telenursing yang memungkinkan perawat dalam memberikan sebuah edukasi, tentunya secara jarak jauh. Konsultasi dan bimbingan yang diberikan oleh tenaga kesehatan tentu saja akan lebih efisien. Yang berikutnya adalah robot asisten perawat dan juga AI atau Artificial Intelligence. Sudah ada beberapa rumah sakit di dunia yang menggunakan robot untuk membantu perawat, misalnya untuk mengantar obat atau mendokumentasikan data pasien.
Di era pandemi kemarin, tentu saja sudah ada beberapa rumah sakit di Indonesia yang mencoba teknologi robotik. Yang berikutnya adalah Internet of Medical Things atau IoMT untuk pemanfaatan pasien atau inovasi dalam pelayanan kesehatan. Apakah Anda pernah membayangkan layanan kesehatan yang tidak lagi mengharuskan pasien untuk datang ke rumah sakit? Internet of Medical Things atau IoMT membuat hal itu menjadi kenyataan. Memperkenalkan era baru dari pengobatan yang berpusat pada pasien atau berbasis teknologi. Dampak inovatif pada pelayanan kesehatan dari IoMT merevolusi layanan kesehatan dengan cara-cara yang luar biasa. Teknologi canggihnya memungkinkan kita untuk pemantauan jarak jauh. Apakah itu pemantauan jarak jauh? Misalnya alat yang terhubung ke IoMT dapat memantau kesehatan pasien secara real time. Bahkan dari jarak jauh ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan kondisi kronis yang membutuhkan pengawasan yang konsisten oleh tenaga kesehatan. Yang berikutnya adalah diagnosis akan lebih akurat. Perangkat yang terhubung ke IoMT dapat mengumpulkan data dalam jumlah yang besar dan bisa memungkinkan dokter untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan lebih akurat. Ini dapat menyelamatkan nyawa dengan menangkap penyakit pada tahap awal. Yang berikutnya adalah pengurangan biaya. Dengan memungkinkan pemanfaatan jarak jauh dan juga pengobatan yang lebih tepat, IoMT dapat membantu mengurangi biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Pasien tidak perlu melakukan kunjungan yang tidak perlu ke rumah sakit atau menjalani tes yang mahal. Yang berikutnya adalah meningkatkan akses layanan kesehatan. IoMT dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang memiliki mobilitas yang serba terbatas. Pasien dapat menerima perawatan medis secara berkualitas dari kenyamanan yang ada di rumah untuk perawatan mereka sendiri, sehingga kesenjangan layanan kesehatan dapat diatasi. Kita lihat berikutnya tantangan implementasi teknologi dalam manajemen keperawatan. Seperti halnya inovasi yang tadi telah kita bahas dan juga teknologi dalam manajemen keperawatan, ini juga menghadapi berbagai tantangan. Apa saja tantangan utama yang dihadapi? Yaitu yang pertama, adaptasi tenaga kesehatan senior. Perawat-perawat yang sudah lama bekerja mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi baru. Untuk itu, kita perlu melakukan motivasi, penyemangat buat perawat-perawat senior untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Yang berikutnya adalah keamanan data pasien. Risiko kebocoran data medis ini menjadi salah satu tantangan besar dalam digitalisasi kesehatan. Yang berikutnya adalah biaya implementasi. Tidak semua rumah sakit atau klinik memiliki anggaran yang besar untuk menerapkannya. Yang berikutnya adalah kecemasan terhadap pengurangan tenaga kerja. Banyak perawat yang takut bahwa dengan adanya kecanggihan teknologi akan menggantikan pekerjaan mereka. Masa depan teknologi dalam keperawatan. Kita melihat bagaimana masa depan keperawatan dengan adanya kecanggihan teknologi yang telah berkembang pesat saat ini. Prediksi masa depan yang bisa kita sampaikan adalah
terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini akan semakin berkembang dan makin banyak yang dapat menggunakannya. Untuk apa? Untuk mendeteksi penyakit lebih dini dan bisa membantu dalam mendiagnosis. Yang berikutnya adalah robot. Ini akan menjadi asisten perawat. Bukan menggantikan perawat, tapi dapat membantu untuk tugas administrasi perawat. Bisa lebih fokus pada pasien. Prediksi masa depan berikutnya adalah augmented of reality. Dalam edukasi keperawatan, mahasiswa keperawatan bisa belajar dengan simulasi berbasis AR. Perawatan berbasis IoT yang sudah kita bahas sebelumnya ini akan semakin meningkat. Teknologi wearable akan membantu pemantauan pasien secara real time. Jadi, teknologi bukan ancaman, tapi menjadi alat yang akan membantu kita dalam bekerja untuk lebih baik dan lebih efisien. Sebagai seorang perawat yang profesional. Menurut kalian, apakah teknologi akan menggantikan perawat di masa depan? Atau justru membantu kita untuk bisa bekerja lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang bagaimana teknologi mengubah manajemen keperawatan. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, untuk komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang dunia keperawatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and keep learning. Salam teman belajar keperawatan ini.